Halo semuanya, kembali lagi di channel Pelancong Galau. Di kesempatan kali ini, saya hendak menuju ke sebuah curug atau air terjun yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandung. Di perjalanan kali ini, cuaca cukup mendung, bahkan ketika mencapai kawasan kebun teh, kabut sudah mulai turun. Sesampainya di curug, kita disambut oleh aliran air yang sangat jernih dan menenangkan. Simak cerita selengkapnya di video ini ya. Selamat siang teman-teman. Siang ini jam setengah 12 ya teman-teman. Saya mau menuju ke kawasan Ciater teman-teman. Ciater lagi ya. Kali ini kita mau cari curug. Cuaca hari ini lumayan mendung. Dan juga tadi sempat gerimis-gerimis kecil ya. Posisi saya sudah berada di daerah Cikole. Bentar lagi udah mau perbatasan Ciater ya. Kita udah ada di daerah hutan-hutan pinus. Di depan juga udah mau pintu masuk PWA Tangkuban Perahu ya teman-teman. Karena udah terlalu sering ya kita jalan via Lembang itu, jadi mungkin saya mulainya dari sini. Jadi supaya kita nggak ngulang-ngulang terus jalur yang sama ya teman-teman. Daerah sini dingin gitu, vibes-nya tuh vibes healing banget teman-teman. Jadi saya mulai dari sini aja. Nah, di depan udah lewat Tangkuban Perahu. Kita lanjut ya arah Ciater. Nah teman-teman, tepat di dekat perbatasan ini ya, Tugu ini ada yang baru itu lewat Asep Strawberry. Jadi rumah makan Sunda yang terkenal banget di kawasan Nagrek ya teman-teman. Nah itu sekarang banyak banget cabangnya di Bandung. Di Lembang itu ada beberapa sih. Dan salah satunya adalah di perbatasan yang mau ke Ciater ini ya teman-teman. Semoga aja hari ini nggak hujan, nggak hujan besar ya teman-teman. Mudah-mudahan aman, karena memang takutnya licin ya kalau hujan itu. Jadi kalau di bulan ini itu benar-benar kita mau nggak mau harus bergelut dengan hujan ya teman-teman. Ini memang cuacanya memang bulan ini memang sangat rapat hujannya ya. Setiap hari hujan, hampir setiap hari lah ya. Mungkin ada 1-2 hari dalam seminggu nggak hujan, tapi rata-rata hujan terus teman-teman, dan besar, banjir. Entah kenapa ya Bandung banjir di mana-mana sekarang. Itu lumayan ngeri juga. Jadi sekali hujan itu badai ya, besar, terus banjir di mana-mana gitu. Ngeri juga sih teman-teman. Jadi ya kita harus antisipasi juga ya, kalau mau keluar rumah gitu, selalu siapkan peralatan anti hujan, jas hujan. Kalau naik motor jas hujan, payung dan sebagainya. Dan juga selalu lihat perakiran cuaca ya. Dan kalau banjir mendingan jangan diterobos gitu teman-teman. Karena lumayan itu motor atau mobil kita bisa rusak kalau kita hajar di banjir terus. Bahkan kemarin saya lihat di video TikTok teman-teman, ada ada video yang memperlihatkan di kawasan alun-alun Lembang itu sempat banjir teman-teman. Aneh banget kan, kawasan dataran tinggi, dataran yang ya Lembang itu kan
dataran tinggi ya teman-teman, hampir nggak mungkin gitu untuk banjir. Tapi ternyata kemarin ini sempat banjir gitu teman-teman. Emang mungkin saking besarnya hujan, debit air, dan juga mungkin juga sistem pembuangan, sistem drainasenya itu harus dibenahi lagi gitu. Karena nggak tahu kenapa hujan tahun ini tuh separah itu gitu teman-teman, menyebabkan banjirnya itu separah itu. Padahal sebenarnya setiap tahun juga, setiap bulan November dan Desember hujannya juga sama-sama deras teman-teman, sama-sama badai ada aja gitu. Tapi hanya di tahun ini kita dapat banjir yang luar biasa gitu. Ya banjir juga ada-ada aja, tapi ini menurut saya banjir yang lumayan luar biasa ya. Nah ini Gracia teman-teman, Gracia Hot Spring, tempat berendam ya teman-teman. Oke, udah agak-agak berkabut ya daerah sini. Sudah agak-agak berkabut. Ini tengah hari, jam 12 siang ya, kurang lebih 12 kurang lah teman-teman. Cuacanya udah seperti ini kondisinya di daerah Ciater ya, daerah jalur menuju ke Ciater. Cuaca yang suka bikin galau, suka bikin jadi ingat masa lalu. Kita biasanya kalau masuk November ini suka suka jadi melankolis gitu teman-teman, gak tau kenapa ya, ke bawah suasana kayaknya, hujan gitu, dingin. Terus juga biasanya tuh dulu ya, kenangan-kenangan itu tercipta ketika bulan-bulan ini teman-teman, mau akhir tahun gitu. Aduh, itulah pergalauan ya, dunia pergalauan. Kiri saya tuh ada yang kayak nyewain ATV gitu teman-teman, tapi nggak tahu jalurnya kemana ya itu mainnya. Tapi asik juga sih kayaknya mainnya ke hutan-hutan gitu ya, beneran off-road. Nah kita lurus teman-teman ya ke sini. Kalau Ciater kan ke kanan terus lurus, kita lurus ke sini. Jadi kita ini mau menuju ke Curug Sadim teman-teman, Curug Sadim ya, curug yang lumayan hits dan jadi tujuan untuk camping. Saya udah lama sih penasaran, saya pengen menuju ke curug ini, udah lama tapi nggak kesampaian, lama banget gitu ya teman-teman, karena nggak sempat dan juga belum ada waktunya. Padahal ini terbilang dekat ya, terbilang dekat loh. Ini cuman dari tadi itu dari kawasan Cikole sampai ke nanti lokasi curugnya, menurut Maps itu hanya sekitar 15 menitan teman-teman. Hanya sekitar 15 menitan teman-teman kalau menurut Maps. Jalurnya itu dekat banget sebenarnya dari Lembang, tapi kenapa ya saya gak kesini gitu ya. Baru ada waktunya dan kesempatannya sekarang ya. Teman-teman bisa lihat di kanan itu
kabutnya teman-teman mantap sekali. Udah mulai gerimis nih teman-teman, kita harus cepetin. Udah dekat sih ini lokasinya, bentar lagi nyampe. Semoga nggak besar ya hujannya, supaya kita dapat view terbaik. Wah, ada cuanki. Wah, cuanki banyak nih teman-teman. Wah, nanti bisa tuh, nanti kalau nggak hujan kita mampir dulu tuh makan cuanki pinggir kebun teh, syahdu banget. Kawasan Kabupaten Subang dan di dekat Ciater memang memiliki banyak sekali air terjun yang asri dan indah. Ciri khasnya adalah airnya yang jernih dan menyegarkan. Salah satunya adalah Curug Sadim. Terletak di Desa Cicadas, Kecamatan Segalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari kawasan Lembang, jarak tempuh ke Curug Sadim hanya sekitar 15 hingga 16 menit perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Jarak yang dekat ini sangat sepadan dengan nuansa di sini yang begitu asri dan menenangkan. Nah, aliran sungai di bawah curug ini menambah kesyahduan tempat ini. Konon katanya, aliran air di sekitar Curug Sadim merupakan aliran lava dari letusan Gunung Tangkuban Perahu yang terbentuk beratus-ratus tahun yang lalu. Ketinggian air terjunnya sendiri adalah 10 meter. Bagi yang ingin camping, di sini pun bisa mendirikan tenda di dekat aliran sungai dan di kawasan yang sudah disediakan. Jadi, camping di sini adalah camping riverside gitu dan syahdu sekali. Fasilitas di sini seperti MCK, toilet, sudah lengkap di sini. Tempat sampah banyak dan areanya sangat terjaga kebersihannya. Kalau teman-teman kekurangan logistik seperti air minum, makanan, nggak perlu khawatir karena di sini banyak warung yang buka di sekitar parkiran. Jadi tempat ini sangat ramah keluarga, ramah anak-anak, dan bisa dijadikan tempat untuk camping ceria di akhir pekan. Untuk tiket masuk, jika hanya kunjungan seperti saya, tiketnya 15.000 per orang dan 5.000 untuk motor. Dan untuk kendaraan mobil, 10.000. Sedangkan bagi yang ingin melakukan kegiatan camping, tiketnya adalah 35.000 per orang. Tapi perlu diingat untuk selalu memerhatikan cuaca ya teman-teman. Mengingat ini adalah sungai dan juga curug atau air terjun yang seringkali debit airnya menjadi lebih besar ketika musim hujan. Tiba saatnya saya harus pulang kembali ke Bandung mengingat waktu saya hari ini agak mepet dan ada kegiatan lain. Jadi saya putuskan untuk turun sekarang. Dan tapi begitu sampai ke parkiran ternyata kabutnya semakin tebal dan sejuk banget. Nah, karena tadi sempat ada trouble dari video yang gak kerekam begitu masuk ke kawasan ini, jadi saya akan tunjukkan jalur masuk tadi sambil keluar dari lokasi ini ya teman-teman. Jadi akses masuk sampai ke curug dari Jalan Cicadas itu memang masih bebatuan khas Jalan Setapak Kebun Teh. Tapi itu tidak terlalu jauh kok. Selebihnya aksesnya mudah dan bagus. Sekarang kita sudah keluar ke jalan aspal lagi, dan di sini syahdu banget, kabutnya makin tebal dan asik banget. Jadi sampai di sini dulu ya perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Kalau teman-teman suka video ini bisa klik like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan perjalanan seru lainnya. Terima kasih.